Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penemuan rumus kosinus yang akan dijelaskan oleh pertama, Sandy Wahyu Ardiana, kedua, Jehan Sabila Mahda, ketiga, Eva Ramandani, keempat, Rina Andriani, kelima, Taurina Prabawani, dan ada satu contoh soal yang akan saya Rina Andriani jelaskan. Pembuktian rumus cos alfa plus beta, cos alfa min beta. Pendahuluan. Sebuah pesawat sedang dalam penerbangan dalam cuaca buruk. Ia menuju suatu bandara yang terletak dengan jarak 80 km pada jurusan 3 angka sejauh 30 derajat. Tetapi jika pesawat terbang sesuai jalur 50 km di depan pesawat, terdapat gumpalan awan yang bisa membahayakan penerbangan sehingga pilot harus membelokkan pesawat sejauh 45 derajat dari rincian semula. Beberapa jarak pesawat dari gumpalan setelah mengubah arah dan terbang sejauh 50 km. Ilustrasinya, jurus 3 angka itu ditujukan seperti ini. Kita anggap saja ke utara dia harus menuju ke arah bandara dengan arah sejauh 30 km derajat. Tetapi dengan depannya ada gumpalan awan hitam yang sangat berbahaya, sehingga ia harus sedikit membelokkan sejauh 45 derajat. Nah, lalu pertanyaannya, berapa jarak antara pesawat sekarang dengan gumpalan awan yang tadi? Nah, di sini pesawat berjarak 50 km dan jarak awan dari posisi awal pesawat juga 50 km di sini. Kita bisa pakai rumus kosinus dan sudut pada segitiga ini adalah 15 derajat. Dari mana kita bisa tahu 15 derajat? 45 derajat dikurangi 30 derajat. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, ini 15 derajat sedangkan di sisi ini jaraknya 50 km. Yang ini juga 50 km. Ini dicari. Nah, apakah kamu bisa mencari jarak antara gumpalan awan dan pesawat sekarang? Nah, ini dengan menggunakan aturan kosinus, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2 cos alfa A kuadratnya itu jarak tersebut sama dengan B nya adalah 50 kuadrat ditambah 50 kuadrat dikurangi 2 kali 50 2 kali 50 kali cos selanjutnya yaitu 15 derajat. Nah, di sini kita mendapatkan cos 15 derajat pada biasanya. Kita punya itu cos 0, cos 30, cos 90 dan sudut istimewa. Tidak pernah dapat yang 5. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan cos 15 derajat? Nah, apakah cos 15 derajat itu bisa kita dapatkan dari cos 45 kurang 30? Kemudian kita jabar dari cos 45 derajat kurang 30 derajat. Nah, mari kita lihat. Nah, kalau seperti ini, cos 15 derajat sama dengan cos 45 kurang cos 30 derajat. Sama dengan setengah akar 2 dikurang setengah akar 3. Sama dengan setengah dalam kurung akar 2 kurang akar 3. Nah, mari kita bandingkan jika cos 30 derajat sama dengan cos 90 derajat dikurang 60 derajat. Nah, kalau kita ikutkan potentif seperti ini, berarti maksudnya adalah sama dengan cos 90 derajat dikurang cos 60 derajat. Sama dengan 0 dikurang setengah, sama dengan hasilnya adalah negatif setengah. Padahal kita sama-sama tahu cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti cara yang seperti ini tidak valid. Jadi bagaimana sih cara mendapatkannya? Asal muasal rumus. Di sini kita akan membuat suatu lingkaran berpusat lengkung dengan jari-jari satu satuan. Kemudian kita tarik satu jari-jari yang memiliki sudut sejauh alfa terhadap sumbu X. Kemudian kita beri nama titik P. Kemudian kita tarik lagi suatu jari-jari yang memiliki sudut sejauh beta terhadap sumbu X.
dan kita namai titiknya dengan H. Kemudian kita tarik suatu garis dari P menuju sumbu X dan kita beri nama P aksen titiknya, sehingga membentuk segitiga dan kita keluarkan segitiganya agar lebih jelas. Begitu juga dan H, kita tarik lurus terhadap sumbu X dan kita beri nama H aksen. Terbentuk juga segitiga dan seperti ini jika kita keluarkan. Kemudian jangan lupa dengan namanya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah OP merupakan suatu jari-jari sehingga tadi jari-jarinya adalah satu satuan, begitu juga dengan OH. Kemudian sudut dari PO P aksen adalah alfa, sedangkan HO H aksen adalah beta. Nah, di sini masih ingat kan perbandingan trigonometri sederhana? Coba untuk cos alfa itu sama dengan OP aksen per OP, samping per miring. Nah, karena OP-nya adalah 1, sehingga didapat cos alfa sama dengan OP aksen. Kemudian kalau untuk sin alfa, demi berarti depannya adalah PP aksen per miring, yaitu OP. Karena OP sama dengan 1, sehingga didapat sin alfa sama dengan PP aksen. Begitu juga dengan untuk segitiga yang satu lagi, cos beta sama dengan OH aksen per OH. Karena OH adalah 1, sehingga didapat cos beta sama dengan OH aksen. Kemudian untuk sin beta sama dengan HI aksen per OH, sama seperti sebelumnya, karena OH adalah 1, didapatkan sin beta sama dengan HI aksen. Karena OP aksen adalah alfa, berarti sepanjang sumbu X ini adalah cos alfa. Berarti P-nya adalah cos alfa, sedangkan PP aksen adalah sin alfa, berarti yang ini PP aksen merupakan sin alfa. Jadi cos alfa ini adalah X, sedangkan sin alfa ini adalah Y untuk titik P. Sedangkan untuk OH aksen itu cos beta, berarti sepanjang ini adalah cos beta. Sedangkan IH aksen sin beta, berarti yang ini adalah sin beta. Karena sepanjang sumbu X adalah cos beta, berarti titiknya ini adalah X, sedangkan sin beta adalah Y. Sehingga titik P-nya adalah cos alfa, alfa, dan H adalah cos beta, sin beta. Nah, seperti soal pada pendahuluan tadi, kita bisa mencari jarak antara titik P dan Q untuk mendapatkan rumusnya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu adalah dengan jarak antara dua titik, yaitu PQ sama dengan akar dari X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Kemudian, rumus yang kedua adalah aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos alfa. Nah, kalau dengan rumus yang pertama, ini kita anggap X1, ini Y1, ini X2, dan ini Y2. Sehingga didapatkan PQ adalah akar dari cos alfa dikurang cos beta kuadrat ditambah sin alfa dikurang sin beta kuadrat. Nah, kemudian dengan aturan kosinus, untuk lebih mudah kita keluarkan segitiganya. Di sini titik O, ini P dan Q. Karena di sini kita mau mencari PQ, berarti kita anggap sisi PQ adalah sisi alfa dan dua sisi abdat lainnya diberi nama P untuk OQ dan C untuk OP. Dan sudut abdat yang digunakan adalah alfa dikurang beta, sehingga kita dapatkan persamaan PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah OP kuadrat dikurang 2 dikali OQ dikali OP cos alfa dikurang beta. Nah, di sini kita punya dua persamaan. Ini persamaan 1 dan untuk aturan kosinus sebagai persamaan 2. Persamaan 1 didistribusi ke persamaan 2, yaitu PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah OP kuadrat dikurang 2 OQ dikali OP cos alfa dikurang beta.
Nah, karena di sini tadi sudutnya adalah alfa dikurang beta, persamaan 1 adalah cos alfa dikurangi cos beta kuadrat ditambah sin alfa dikurang sin beta kuadrat dikuadratkan karena ini ya. Karena PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah OP kuadrat dikurang 2 OQ dikali OP cos alfa dikurang beta. Lalu, karena akar ini dikuadratkan sehingga akarnya hilang ya. Lalu kita proses yang cos alfa dikurang cos beta kuadrat, sehingga didapat cos kuadrat alfa dikurang 2 cos alfa cos beta ditambah cos kuadrat beta. Begitu juga dengan sin alfa dikurang sin beta kuadrat, didapatkan sin kuadrat alfa dikurang sin alfa sin beta ditambah sin kuadrat beta. Sama dengan di sini ingat bahwa OQ itu adalah 1 karena dia merupakan jari-jari, begitu juga dengan OP. Sehingga kita mendapatkan OQ kuadrat adalah 1 ditambah OP kuadrat juga 1 dikurang 2 dikali 1 dikali 1 cos alfa dikurang beta. Nah, selanjutnya ingat bahwa ada rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Di sini kita punya cos kuadrat alfa dan juga sin kuadrat alfa yang bernilai 1. Begitu juga dengan cos kuadrat beta dan juga sin kuadrat beta akan bernilai 1. Sehingga kita dapatkan 1 ditambah 1 dikurang 2 cos alfa cos beta dikurangi 2 sin alfa sin beta sama dengan 2 dikurang 2 cos alfa dikurang beta. Kita lanjutkan didapat 2 dikurang 2 cos alfa cos beta dikurang 2 sin alfa sin beta sama dengan 2 dikurang 2 cos alfa dikurang beta. Nah, di sini 2-nya bisa kita hilangkan sehingga didapat negatif 2 cos alfa cos beta dikurang 2 sin alfa sin beta. Sama dengan negatif 2 cos alfa dikurang beta. Nah, di sini sama-sama dibagi negatif 2 sehingga akhirnya adalah cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta sama dengan cos alfa dikurang beta. Jadi inilah rumus cos alfa dikurang beta, yaitu cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Bagaimana jika sudutnya alfa plus beta? Cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos min beta plus sin alfa sin min beta. Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa plus cos beta plus sin alfa min sin beta. Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Kesimpulannya adalah rumus jumlah dan selisih sudut kosinus. Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Contoh soal pertama, tentukan nilai dari cos 105 derajat. Langsung kita jawab. Sebelum kita menyelesaikan soal, kita harus memikirkan cos 105 derajat itu didapatkan dari penjumlahan sudut istimewa yang mana? Nah, kita bisa memikirkan bahwa cos 105 itu bisa didapat dari cos 60 derajat ditambah 45 derajat. Betul kan bahwa 60 ditambah 45 hasilnya 105. Berarti ini sebagai alfa dan ini sebagai beta. Nah, kita pakai rumusnya. Cos alfa tambah beta adalah cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Sama dengan cos 60 derajat dikali cos 45 dikurangi sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Sama dengan cos 60 derajat nilainya setengah dikali setengah akar 2 untuk cos 45 derajat dikurang sin 60 derajat setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Sama dengan seperempat akar 2 dikurangi seperempat akar 6. Nah, boleh disederhanakan menjadi seperempat dalam kurung akar 2 dikurang akar 6
Nah, jadi inilah hasil dari cos 105 derajat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.